Ini malam udah malam keempat. Itu katanya Habib Ali. Itu para aulia wa salihin, orang-orang yang hatinya cemerlang kalau ngelihat anak-anak zaman sekarang bingung, heran, galau. Ada manusia kayak begitu? Ada manusia pemikirannya kayak begitu? Benar, enggak nyambung. Apabila diajak dibicarakan sesuatu, pikirannya mereka mikir sesuatu yang lain. Dia mandang dari kacamata akhirat, mereka mandangnya dari kacamata dunia. Orang sekarang nggak peduli kecuali sama hal yang nguntungin dunianya mereka. Ya, kalau udah nguntungin itu yang mereka kejar. Dan yang paling mereka takutin kalau mengganggu dunianya mereka. Selama nggak ganggu dunianya mereka, mau akhiratnya hancur, masa bodoh. Orang sekarang seperti itu. Kenapa? Sebab tuh kepekaan batinnya udah mati, nggak peka lagi. Terhijab, hijabnya sangat tebal. Nah di zaman sekarang kalau kita mau jalan menuju kepada Allah Ta'ala, itu harus ada pendamping yang ngebimbing kita menuju kepada Allah Ta'ala. Syekh yang ngebimbing kita, yang menggembala kita, atau saudara yang memberikan petunjuk kepada kita. La budda min syaikhin tasiru bisayrihi ila Allah min ahli an-nufus az-zakiyyati. Man la sahib fi zamani syekh arif makin marrat hayatuh wa hu ma'dud fil muflisin. Itu zaman sekarang mesti punya guru yang ngebimbing dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hatinya tuh udah tertata, udah benar, udah bersih, udah rapi. Barang siapa yang di zamannya dia enggak berkawan, enggak dekat, enggak pasrah, enggak menyerahkan tali kendalinya kepada seorang syekh yang arif, yang memiliki kekokohan di dalam yakin, dalam iman, dalam akhlak, makin enggak tergoncang dengan apapun juga. Kalau enggak dekat sama yang kayak begini, berlalu umur, habis umur, sedangkan dia dalam keadaan bangkrut. Bangkrut iman, bangkrut akhlak, bangkrut tawakal, bangkrut hakikat ilmu, bangkrut kebersihan hati, bangkrut segala-galanya, bangkrut dari taqwa, bangkrut dari istiqamah, bangkrut dari pendekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasira dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat, itu kerugian yang sejati. Wal iyadzu billah. Itu kalau Habib Ali menukil dari ucapan salah seorang, beliau bilang, salah seorang kaum arifin berkata, ya, man mata wa lam yalga arifan billah kharaja minad dunya wa huwa mulawwath. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia enggak kenal, enggak dekat, enggak jumpa, enggak duduk sama kaum arifin, keluar dari dunia dalam keadaan bernoda. Artinya belepotan, belepotan nama penyakit, belepotan nama kotoran, belepotan dengan penyakit-penyakit hati. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hijabnya kita, Allah Ta'ala bersihkan hatinya kita. Hasan usyahidak fi mir'at tahar rasul. Nasluk ala siddiq fi subli rijal. Al-fuhul subli tuga wal hidayah la sabil al-fudul. Makanya sungguh-sungguhlah dalam beramal. Allah Ta'ala aja sampai bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama kaum shadiqin. Duduk sama mereka, hadir sama mereka. Begitu. As-siddiq, ya, yang beneran, bukan yang abal-abal, yang asli, bukan yang palsu. Begitu mereka kaum shadiqin, tetap sabat, tetap teguh, tetap kokoh, enggak terguncang dengan kejadian apapun juga. Begitu. Hakadha. Itu katanya as-siddiq adalah sir dari rahasianya Allah Ta'ala yang Allah titipkan di hati hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba tersebut. Mulailah kesungguhan di dalam berucap, kesungguhan dalam beramal, kesungguhan di dalam berniat, dalam tekad. Dalam niat, dalam tekad kita sungguh-sungguh. Amalan kita jaga dari hal yang bisa menggugurkan amalan. Jangan riya, jangan tasannu'. Ya, dibuat-buat kalau beramal. Jangan juga takjub. Dia beramal dikit takjub. Ente bisa hadir di sini, siapa yang ngasih kekuatan? Siapa yang ngasih taufik? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Allah yang memberikan kita kekuatan. Beramal apa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala dan minta qabul kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala terima satu ucapan tasbih kita aja, untung kita dunia dan akhirat.
Syekh Umar Mahdhar bilang, seandainya saya mengetahui secara pasti bahwasanya Allah menerima satu amalan subhanallah saya, maka saya bakal bikin syukuran dengan menjamu penduduk kota Tarim jamuan daging dan gandum selama 1 minggu sebagai bentuk syukuran saya. Cuma kita nggak tahu, kita beramal, minta berharap gabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan nih kita dikasih amalan kita, fisiknya, kemasannya udah, tinggal isinya. Kita minta kepada Allah untuk meniupkan ruh di dalam amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Asal gabul insyaallah.